Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Ibu Eva Florentina Kusumawardani SKMM EPIT sebagai dosen pengampu mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat Pesisir dan Agraris. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi berjudul Surveillance Demam Dengue dan Surveillance demam berdarah dengue. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dengan saya sendiri, Frinda Widya, sebagai moderator. Lainnya ada Sinta Marcelina Arianda, Sabul Hajijah, Muda Rizka Putri, dan juga Nova Indriani. Baik, di sini pada slide pertama kita akan bahas tentang definisi penyakit DBD. Menurut Kemenkes RI, penyakit DBD adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan oleh nyamuk, terutama nyamuk Aedes aegypti, ditandai dengan demam mendadak 2 hingga 7 hari tanpa penyebab yang jelas, lemah atau lesu, gelisah, nyeri ulu hati, dan disertai dengan pendarahan di kulit berupa bintik pendarahan. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ini saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya yang di mana di sini ada prevalensi. Yang pertama itu ada WHO. WHO menyebutkan jumlah kasus demam berdarah yang diperoleh meningkat lebih dari 8 kali lipat selama 4 tahun terakhir. Dari 550 kasus meningkat menjadi 4,2 juta pada tahun 2019. Yang kedua itu berdasarkan data Kemenkes tahun 2020, kasus demam berdarah DBD di Indonesia hingga Juli mencapai 71,700 kasus. Yang ketiga itu ada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Aceh mengatakan sepanjang tahun 2022 ada 1.232 kasus ditemukan di Aceh. Yang keempat itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat mencatat adanya 35 kasus demam berdarah DBD ditemukan di daerah sejak kurun waktu antara Januari hingga Desember 2022. Nah, di sini ada pelaksanaan surveillance yang dimana pelaksanaan kegiatan surveillance DD dan DBD terdiri dari proses pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, serta diseminasikan informasi. Pada proses pengumpulan data dilakukan secara aktif dan pasif. Surveillance aktif dilakukan oleh kader untuk pemeriksaan keberadaan jentik nyamuk di setiap rumah. Terus dalam pelaksanaan sistem surveillance DD dan DBD juga diperlukan partisipasi dari setiap fasilitas kesehatan yang ada di wilayah kerja Dinas Kesehatan, baik itu dari Puskesmas, RS, maupun klinik swasta. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Baiklah, saya Muda Rizka Putri akan melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu rantai penularan penyakit DD dan DBD. Yang pertama, adanya penyebab penyakit. Penyakit dengue ini disebabkan oleh Arthropoda borneivirus dari famili Flaviviridae dari genus Flavivirus. Yang kedua yaitu adanya vektor penularan penyakit. Nah, virus dengue ini ditularkan dari orang ke orang melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Jadi, nyamuk Aedes aegypti inilah yang merupakan vektor utama penyebab penyakit DD dan DBD. Jadi, yang ketiga ada gambaran klinis penyakit DBD. Masa inkubasi virus dengue di dalam tubuh manusia yaitu berkisaran antara 3 sampai 14 hari sebelum gejala muncul. Gejala klinis rata-rata muncul pada hari ke-4 sampai hari ke-7. Nah, sedangkan masa inkubasi ekstrinsik di dalam tubuh nyamuk berlangsung antara 8 sampai 10 hari. Nah, selanjutnya ada diagnosis DD dan DBD. Jadi diagnosis ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, diagnosis klinis, yaitu ditandai dengan
akut, trombositopenia, pendarahan ringan berat, kebocoran plasma homokonsentrasi, efusi ploina, dan hipoalbuminemia. Nah, yang kedua yaitu diagnosis laboratorium. Yang pertama, pemeriksaan homotologi rutin. Yang kedua yaitu uji virologi, dan yang ketiga yaitu uji serologi. Klasifikasi kasus dan berat penyakit. Menurut WHO pada tahun 2009 terdapat 3 klasifikasi kasus yang disepakati, yaitu yang pertama, dengue tanpa tanda bahaya atau dengue without warning sign, yang ditandai dengan demam, mual, muntah, ruam pada kulit, dan sakit dan nyeri. Kemudian yang kedua, dengue dengan tanda bahaya atau dengue with warning sign, yang ditandai dengan nyeri perut, muntah berkepanjangan, pendarahan mukosa, dan lemah. Yang ketiga, dengue berat atau severe dengue, yang ditandai dengan kebocoran plasma berat, pendarahan hebat, dan gangguan organ berat seperti gangguan kesadaran, gangguan jantung, dan organ lain. Berikut adalah gambar angka kematian pada KLB DBD tahun 1998 sampai 2009. Baik, terima kasih saya ucapkan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan surveillance DD dan DBD. Yang pertama ada kelebihan surveillance DD dan DBD, yaitu dengan dilakukannya kegiatan sistem surveillance demam berdarah, kita dapat mengetahui bahwa negara Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat DBD tertinggi di Asia Tenggara menurut WHO sejak tahun 1968 sampai dengan tahun 2009. Selanjutnya, dengan adanya kegiatan surveillance epidemiologi demam berdarah, menambah informasi terkait dengan penyebaran DBD di provinsi-provinsi dan kabupaten atau kota, terutama di Indonesia. Apakah DBD tersebut setiap tahunnya menurun atau tidak? Selanjutnya, ada kekurangan surveillance DD dan DBD, yaitu laporan yang tidak lengkap sistem, kemudian laporan yang belum terintegrasi, kemudian kurangnya partisipasi atau kesadaran masyarakat untuk melaporkan, dan kurangnya ketegasan dalam menerapkan kebijakan survei. Materi selanjutnya ialah indikator surveillance DD dan DBD. Yang ada 3. Yang pertama, angka kesakitan atau CVR, yaitu case fatality rate, merupakan jumlah kasus DBD di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun tiap 100.000 penduduk. Kemudian yang kedua, angka kematian atau IR, yaitu incidence rate, adalah banyaknya penderita DBD yang meninggal dari seluruh penderita DBD di suatu wilayah. Yang ketiga ada ABJ atau angka bebas jentik, yaitu case fatality rate, didefinisikan sebagai persentase rumah yang bebas dari jentik dari seluruh rumah yang diperiksa. Sekian, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.